Film ini mengangkat tema etika anak Gen Z dalam perspektif global, yang diperankan oleh 4 mahasiswi, Nera, Berlian, Iga, dan Sherly. Mereka sedang berdiskusi di ruang kelas tentang bagaimana generasi mereka berinteraksi di dunia digital yang saling terhubung. Dalam percakapan yang santai namun kritis, mereka membahas fenomena viral, batas kebebasan berekspresi, dan pentingnya etika digital di tengah arus globalisasi. Film ini mengajak penonton untuk merenung bahwa menjadi anak muda zaman sekarang bukan hanya soal eksis dan bebas, tetapi juga bertanggung jawab dan peka terhadap nilai-nilai universal. Topik kita hari ini berat ya, etika Gen Z, perspektif global. Tapi aku suka sih, karena tuh kita sering hilang batas. Lama kita harus mikirin etika, bukannya zaman sekarang itu bebas, ngomong apa aja viral. Tapi benar ya, dunia global sekarang itu transparan, tidak hanya teman yang menyaksikan, namun dunia. Benar juga sih, kita itu sekarang sudah hidup di dunia global. Tapi sebenarnya apa kita siap sih dengan tanggung jawab itu semua? Nih contohnya, anak muda dari negara kita ngejek makanan khas negara lain, terus viral, tapi komennya dihujat habis-habisan, sampai trending dunia. Gue juga dulu pernah ngatain aksen YouTube orang, niatnya lucu doang. Global itu etika tidak hanya untuk aturan doang, namun soal saling menghargai lintas budaya. Tapi kita jangan lupa etika digital kita itu penting. Kita jangan sering posting hoax, bully, karena jejak digital kita itu penting. Itu bakalan berbekas sampai tahun-tahun selanjutnya. Tapi kadang aku bingung, apa sih kebebasan berekspresi kita kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri sekarang? Kebebasan berekspresi itu bukan berarti untuk menyakiti orang lain. Kita harus bertanggung jawab, itu prinsip. Iya, Gen Z sekarang itu pintar-pintar, kreatif, kritis, tapi harus ditambah satu lagi, etis. Nah, coba pikir, kalau kita jadi konten kreator, apakah konten kita itu bisa ditonton anak-anak atau malah justru menjadi contoh yang nggak baik? Oke, aku ngerti sekarang. Kita bukan warga Indonesia, tapi kita warga dunia juga. Aku sih pengennya kita generasi yang canggih, tapi juga santun, punya suara hati global, tapi punya hati juga. Setuju. Kita harus jadikan etika itu seperti kompas, biar kita tidak tersesat di dunia digital yang sangat luas ini. Dan jangan takut untuk saling mengingatkan, bukan untuk menghakimi sih, tapi supaya kita bisa tumbuh sama-sama. Oke, kali ini aku kalau ngepost mikir-mikir dulu, lihat-lihat dulu. Mana tahu yang lihat story aku orang Jepang, Amerika, Afrika. Nah, jadi kalau gitu berarti kita ini generasi Z, etis global. Yes! Enggak, tapi kamu ngerasa nggak dunia maya itu lebih nyata dari dunia asli? Soalnya orang-orang melihat apa yang kita posting. Nah, iya, aku juga ngerasa gitu. Itu makanya kita harus hati-hati, karena kalau enggak kita bisa kehilangan diri kita sendiri hanya demi validasi. Tapi kamu ngerasa nggak kalau di dunia maya itu kamu harus keluar lagi? Padahal kamu lagi sedih, kamu kayak baru gitu loh. Iya sih, aku sering ngerasain kayak gitu. Tapi sekarang aku lebih belajar bahwa semuanya itu nggak harus aku bagi, karena privacy itu juga bagian dari etika diri kita sendiri. Jadi etika itu bukan untuk orang lain ya, tapi ke diri sendiri juga ya. Nah, iya, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Masuk yuk. Guys, gimana kalau kita buat konten tentang etika digital untuk kita semua?
kita ajak teman-teman untuk mikir semuanya sebelum kita ngepost. Setuju, bikin karo show Instagram video pendek terus ajak diskusi di story. Nah, dan kita bisa kolaborasi sama komunitas literasi digital. Banyak banget yang pengen edukasi kayak gini loh. Wah, ini sih keren, nggak cuma omdo, harus dilakuin. Yuk, kita mulai sekarang, generasi kita harus jadi contoh. Gen Cerdas, santun, dan bereaksi. Pesan moral dari film ini, etika bukan hanya untuk ruang kelas atau rumah, tapi juga untuk ruang digital dan dunia global. Gen Z bisa jadi agen perubahan dunia asalkan tetap berpijak pada nilai etika universal.